San. Pada zaman dahulu kala, di sebuah rumah kecil di hutan, hiduplah 3 ekor babi kecil, Hongki, Pongki, dan Minky. Mereka tinggal bersama ibu mereka. Hongki adalah babi yang sangat malas, Pongki babi yang bebas dan santai, dan Minky babi yang paling kecil. Dia pintar, selalu berpikiran ke depan dan pemberani. Dia bersikap sebagai ayah di rumah itu. Setiap kali ada masalah, ibu mereka selalu mengandalkan Minky, sementara yang lain tidak pernah mau melakukan apapun. Walaupun ketiga bersaudara ini sangat berbeda, mereka saling menyayangi. Di waktu senggang, setelah makan dan tidur, mereka akan bermain petak umpet di hutan. 3, 4, 5. Hongki dan Pongki selalu tidur siang di tempat mereka bersembunyi. Dan Minky akan menemukan mereka, membangunkannya, dan mengenai mereka. Minky tidak punya pilihan lain selain menerima saudaranya apa adanya. Selalu aku yang jaga. Ini tidak adil. Aku bosan harus selalu mencari kalian. Biarkan aku tidur sebentar lagi. Dia akan menghabiskan waktu seharian mencariku. Anak-anak, kalian jangan jauh-jauh bermainnya. Kalian tahu berbahaya di hutan. Ada banyak serigala lapar. Hongki dan Pongki berharap ibu mereka akan melakukan segalanya untuk mereka. Sementara itu Minky selalu membantu ibu mereka. Suatu hari dia bicara dengan ibunya. Ibu, ini tidak bisa terus begini. Mereka yang harusnya membawa kayu dari hutan. Ibu pasti lelah harus memasak untuk kami setiap hari. Menurutku, aku dan kakak-kakakku harus pergi dan mengurus diri kami sendiri. Jangan konyol, Minky. Kalian semua adalah anak-anak ibu. Ibu sudah terbiasa. Tentu saja, Bu. Tapi saudara-saudaraku harus belajar bertanggung jawab. Itu akan baik untuk mereka. Bagaimana menurut ibu? Sepertinya kau benar, Minky. Kita akan bicara dengan saudaramu besok dan langsung melaksanakan rencana ini. Ibu telah menyiapkan uang untuk kalian. Ibu akan membaginya 3 untuk kalian. Masing-masing harus membangun rumah. Kita akan lihat apa yang terjadi. Walaupun saudara-saudara Minky kaget dengan ide ibu mereka, ketiga anak babi mengambil tas mereka dan pergi keesokan harinya untuk memulai hidup baru. Semua sangat bersemangat. Mereka berpisah dengan ibu mereka di depan pintu. Ibu, aku minta maaf sudah membuatmu sedih karena selalu bermalas-malasan. Sampai jumpa. Ibu, aku tidak mendengarkanmu. Aku sudah membuatmu sedih. Aku minta maaf. Kumohon maafkan aku. Mulai sekarang aku akan mengingat semua yang kau katakan. Selamat tinggal. Ibu, jangan sedih dengan kepergianku. Setelah aku menyelesaikan rumahmu, aku akan datang menjemputmu. Jaga dirimu ya, Bu. Ibu mereka sangat khawatir hal buruk akan terjadi pada mereka di hutan. Jaga diri kalian, anak-anak. Kabari ibu terus ya. Dan tolong berhati-hatilah dengan serigala jahat. Ketiga babi berjalan sebentar dan akhirnya memutuskan tempat mana yang cocok untuk rumah mereka. Tempatnya cukup jauh dari rumah mereka. Itulah yang diinginkan oleh Minky. Dia tidak percaya pada kakaknya. Menurutnya mereka harus benar-benar belajar mengurus diri mereka sendiri dan tidak langsung pulang ke rumah begitu menemukan masalah. Hongki yang pertama menemukan tempat untuk rumahnya. Karena dia pemalas, dia memilih pilihan yang termudah. Aku akan buat rumah dari jerami dan juga buat tempat tidur jerami. Aku akan nyaman dan hangat saat musim dingin. Jadinya aku tidak perlu bekerja keras. Aku juga akan punya sisa uang karena membangun rumah jerami sangat murah dan mudah. Pongki juga hampir sama. Aku akan membuat rumah dari kayu. Aku akan mengecatnya dengan bagus. Itu pilihan terbaik. Jika aku menyewakan 1 kamar, aku tidak akan perlu bekerja lagi. Menurutku, membangun rumah kayu akan mudah. Apa kalian tidak waras? Bagaimana bisa membuat rumah dari jerami dan kayu? Lagi-lagi kalian memilih pilihan termudah. Kalau jadi kalian, aku akan memikirkannya lagi. Kau urus saja dirimu sendiri, anak kecil. Dia memberitahu kita apa yang harus kita lakukan. Kau babi kecil. Ketiga babi kecil membangun rumah mereka berdekatan. Hongki membangun rumah jeraminya hanya dalam waktu 1 hari.
Dia bahkan sudah mulai tidur di tempat tidur jeraminya. Dan Pongki membangun rumah dalam waktu 1 hari dengan kayu yang dia beli. Oh, bahkan rumah ini terlalu bagus untukku. Selama aku memiliki atap di atas kepalaku, aku tidak mempedulikan hal lain. Minky akan membuat rumahnya dari batu bata. Pertama-tama, dia membawa batu bata. Dan kemudian dia menggali dasar yang besar. Kemudian, dalam beberapa hari ke depan, dia membangun rumah yang indah dengan 4 kamar dan perapian yang terbuat dari batu bata dan semen. Aku akan bawakan air dan kayu untuk orang-orang tua dan mengurus kebun mereka. Aku akan pergi ke pasar untuk mereka. Dengan begini aku bisa jadi berguna untuk semua orang. Dan aku yakin mereka pasti akan memberiku makanan dan juga uang. Hai teman-teman, tunggu, aku ingin bicara dengan kalian. Serigala menjebak kami di dalam balon. Tekan ini, kemudian ini di teleponmu atau juga tabletmu. Unduh permainan kami dan selamatkan kami. Kami akan menunggu kalian. Tidak lama, serigala berbahaya di hutan mencium bau ketiga anak babi. Pertama-tama, dia pergi ke rumah Hongki. Tetangga yang baik, selamat datang. Boleh aku masuk agar kita bisa bertemu? Aku tinggal tidak jauh dari sini. Itu pasti suara serigala yang diperingatkan oleh ibu padaku. Setauku tidak ada tetangga di sekitar sini. Aku tahu siapa kau, serigala jahat. Aku tidak akan buka pintu ini. Serigala itu menjadi sangat marah. Ayo cepat keluar. Nafasku sangat kuat dan aku bisa meniup juga menerbangkan rumahmu ini. Juga meruntuhkannya. Tidak, rumahku sangat kuat. Tidak mungkin bisa hancur. Serigala itu mundur, menarik nafas, dan kemudian dia menghembuskan nafasnya ke arah rumah sekuat tenaganya. Rumah jerami itu pun langsung hancur. Hongki berhasil kabur dan lari ke rumah Minky. Minky, serigala itu datang ke rumahku dan menghancurkannya. Dan aku langsung kemari. Sepertinya sekarang dia ada di rumah Pongki. Cepat tutup pintunya. Oh tidak, cepat hubungi dia dan beritahu dia. Halo Pongki, cepat keluar dari rumahmu. Ada serigala mendatangimu. Halo, Minky, kaukah itu? Dengar apa yang kau bicarakan. Rumahku sangat kuat. Dia tidak mungkin bisa masuk. Benar sekali, serigala yang tidak berhasil menangkap Hongki langsung menuju ke rumah Pongki. Yuhu, apa ada orang di rumah? Babi kecil, aku membawakan hadiah dari adikmu. Buka pintunya, biarkan aku masuk dan bicara sebentar. Dia tidak akan punya waktu mengirimku hadiah saat dia tidur. Lagi pula saudaraku tidak memberitahu kau akan datang. Kau serigala yang payah. Aku tidak akan membuka pintu. Sekarang pergi dari sini. Jadi tidak mau buka pintu? Baiklah. Nafasku sangat kuat. Dan sebentar lagi aku akan meniup rumahmu sampai hancur. Tidak mau pergi dengan tangan kosong, serigala jahat itu menendang rumah itu beberapa kali. Kemudian, setelah meniup rumah itu beberapa kali, akhirnya rumahnya pun hancur. Pongki berhasil meloloskan diri dan kabur ke rumah Minky. Cepat, buka pintunya, Minky. Serigala itu akan menangkapku, cepat. Minky mengajak kakaknya masuk. Ketiganya merasa gemetar ketakutan. Ketiganya duduk bersama dan mulai berpikir. Sekarang sepertinya giliranmu, Minky. Dia pasti akan datang. Iya, aku rasa juga begitu. Kita harus mencari cara untuk bisa bebas dari serigala ini selamanya. Tapi bagaimana? Ketiga babi mulai membuat rencana Kita harus buat rencana. Iya, benar. dan menunggu serigala itu datang. Saat serigala tiba di rumah Minky, dia memanggil mereka. Aku tahu kalian bertiga ada di sini. Ayo cepat keluar. Atau aku akan meniup rumah ini juga sampai hancur berantakan. Ayo, tunggu apa lagi? Hancurkan jika kau bisa. Sana pergi dan jangan ganggu kami. Serigala yang marah mulai menendang-nendang pintu dan dinding. Ada 3 kunci gembok di pintu,
Tapi ketiga babi saling melihat dengan rasa takut dan berpelukan dengan sangat erat sambil menatap ke arah pintu. Serigala menendang, meniup, dan menghembuskan nafas sekuatnya tapi tidak bisa menghancurkan rumah Minky. Tiba-tiba muncul ide di kepala serigala. Dia akan memasuki rumah lewat cerobong asap. Dia pergi naik ke atas rumah dengan menggunakan tangga. Dia memasukkan badannya ke dalam cerobong asap dan membiarkan tubuhnya jatuh ke bawah. Ketiga anak babi sudah menunggu saat ini. Mereka langsung menyalakan api di perapian dan melihat apa yang terjadi. Karena serigala tidak melihat asap dari cerobong asap, dia tidak memikirkan tentang api. Jatuh dengan cepat dan langsung ke dalam perapian. Dia membuat dirinya terbakar. Secepat pesawat jet, dia langsung naik ke atas cerobong sambil kesakitan. Tolong, aku terbakar. Tolong. Ketiga bersaudara itu berpelukan dengan gembira dan merayakan keberhasilan mereka lolos dari serigala. Akhirnya, berakhir sudah teror serigala. Dia tidak akan pernah kembali lagi. Sekarang, waktunya kita menjemput ibu. Rumahku besar dan ada banyak kamar untuk kita semua. Aku sangat merindukannya. Bagaimana dengan kalian? Aku tidak akan pernah bermalas-malasan lagi. Mulai sekarang aku akan pergi berbelanja. Aku juga sangat merindukannya. Dan mulai sekarang, aku yang akan mengurus kebun. Aku akan menanam buah dan sayuran dan membantu ibu kita. Ya, kita semua harus membantu ibu mengerjakan tugas rumah dan membuatnya nyaman. Kita bertiga juga bisa membantu para tetangga. Walaupun Pongki dan Pongki sudah banyak berubah, semua orang mulai meminta saran kepada Minky yang pintar. Dengan akhir yang indah ini, mereka mengajak ibu mereka tinggal bersama dan mereka hidup bahagia selamanya. Hai teman-teman, tunggu. Aku ingin bicara dengan kalian. Serigala menjebak kami di dalam balon. Tekan ini. Kemudian ini di teleponmu atau juga tabletmu. Unduh permainan kami dan selamatkan kami. Kami akan menunggu kalian. Hey guys, subscribe channel kita ya, Kondosan. Dan tonton cerita dongeng yang paling populer, kartun, dan sajak anak-anak di channel kita. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya ya.